Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah Sabtu pekan ini, pagi hari ini telah bersama Ustadz kita, guru kita, Dr. Haji Agus, yang Allah akan membahas topik terkait serial berpikir positif. Meskipun tadi di awal katanya lebih seru membahas tentang bagaimana kriteria memilih pemimpin katanya, karena berkaitan dengan tujuan yang memang saat ini sedang akan kita lalui di hari Rabu depan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian hadis pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Haji Agus. Nah, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah tadi yang pertama kali join dari Papua, Prof. Partino. Lanjut Ustadz Dr. Syarifuddin dari Berau, Kalimantan Timur. Lanjut Ustadz Kamaluddin dari Sorong, rupanya dari timur ini lebih dulu masuk. Dan alhamdulillah sekarang sudah terwakili semua pulau-pulau besar di Indonesia, dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Saya lihat sudah ada di forum. Dan Bapak Ibu sekalian, kita pada episode ke-142. Rencananya kita agendakan untuk masih melanjutkan serial berpikir positif. Tapi oleh karena tadi perbincangan sebelum kita memulai, nampaknya tentang memilih pemimpin ini menjadi sesuatu yang perlu kita cermati. Nah, kita akan coba switch ya. Untuk serial berpikir positifnya kita lanjutkan di Sabtu yang akan datang. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana kita seharusnya beristihad di dalam memilih pemimpin. Kenapa kita beristihad? Sebab di antara beberapa paslon, ya, nah kita perlu memilih mana yang paling mendekati dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati, baik oleh persyarikatan atau sesuai dengan Quran. Nah, tentu kita harus menyesuaikan itu. Ya, sehingga di dalam beristihad itu nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, kenapa memilih pemimpin itu penting? Ini mari kita baca Quran Surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanat kepada ahlinya. Ahlinya ini maksudnya yang kompeten. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita diminta memberikan amanat kepada ahlinya. Ini berdasarkan perintah Allah. Ahlinya itu adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin. Dalam konteks kita memilih, kita punya otoritas untuk menentukan siapa yang akan memegang amanat itu, maka pilihan kita itu harus melihat kompetensi, melihat kompetensi keahliannya. Mana yang paling ahli di antara calon-calon yang ada. Dalam hal kita mempunyai kewenangan untuk menentukan. Dalam hal kita punya kewajiban untuk berpartisipasi, seperti untuk memilih calon presiden itu kan kita tidak punya kewenangan menentukan. Tapi kita punya kewenangan untuk berpartisipasi, sehingga suara kita ikut menentukan. Maka ijtihad kita itu mesti memperhatikan ayat ini. Bagaimana kompetensi di antara calon-calon itu untuk melaksanakan amanat kepemimpinan. Nah, di situ nanti akan ditetapkan status kita. Jadi meskipun yang kita pilih itu tidak terpilih, tetapi status kita sudah memilih yang punya kompetensi. Jadi ini sesuatu hal yang kita perlu perhatikan, bahwa memilih itu kita harus memperhatikan kompetensinya. Siapa yang paling kompeten untuk kita pilih. Karena apa? Karena mereka nanti atau yang kita pilih itu nanti akan mempunyai kewenangan menetapkan hukum di antara manusia. Nah, dalam menetapkan hukum di antara manusia itu supaya dengan adil. Nah, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ini pentingnya, kita harus berpartisipasi. Di situ posisi kita memilih siapa, itu menjadi sangat penting. Ini yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, kemudian ada hadis yang menarik, Bapak sekalian, dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Qal kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila amanat diabaikan, maka tunggulah saat kehancurannya. Ditanyakan, bagaimana mengabaikannya ya Rasulullah? Beliau bersabda, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi menyerahkan urusan kepada yang tidak kompeten, ini akan membawa kepada kerusakan, kepada kehancuran. Dan ini menjadi penting karena Allah juga memerintahkan kita untuk menaati pemimpin. Ini saya kira kita semua sudah hafal, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Ya. Jadi kenapa kita memilih siapa itu penting? Karena ada perintah Allah supaya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada ulil amri. Tentu ini menjadi
sangat penting dan krusial ketika kita memilih pemimpin, karena kita harus memastikan pemimpin yang kita pilih itu adalah pemimpin yang juga taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini menjadi penting, ya. Jadi di antara pemimpin-pemimpin itu mana yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang mesti kita pilih, kita tentukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah sebenarnya sudah membuat 7 kriteria calon pemimpin. Ini keputusan Tanwir Muhammadiyah di Samarinda tahun 2014. Ya, 7 itu apa? 1, berjiwa religius, taat beribadah, dan berintegritas tinggi, serta sejalan antara kata dan perilaku. Ini nomor 1. Ya. Nomor 2, memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroni. Yang kedua, visinya mesti kuat sebagai apa? Sebagai negarawan. Negara itu menjadi yang diutamakan ketimbang kepentingan lainnya. Yang ketiga, berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan masalah krusial bangsa dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Ini tadi bincang-bincang dengan Prof. Martino sebelumnya, adab itu menjadi sesuatu yang penting. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara. Tata kelolanya baik. Yang kelima, menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan di luar negeri. Yang keenam, memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa. Yang ketujuh, berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam dan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Inilah 7 kriteria yang diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah di Samarinda tahun 2014. Tanwir selanjutnya belum ada yang membahas soal kriteria pemimpin lagi, sehingga berdasarkan asas hukum, sebelum keputusan itu ada dirubah, maka keputusan itu berlaku. Sehingga ini tetap berlaku menjadi guidance segenap warga Muhammadiyah di dalam memilih pemimpin. Dan ini sebenarnya berlaku bukan hanya ketika memilih presiden, tapi ketika memilih gubernur, memilih bupati, wali kota, ini juga berlaku. Nah, yang punya authority, presiden memilih menteri-menterinya, ini juga berlaku. Bupati memilih kepala-kepala dinasnya, ini juga berlaku. Jadi ini menjadi guidance utama, guidance penting ya kalau di antara kader Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita warga Muhammadiyah agar beristihad memilih paslon yang paling sesuai kriteria tersebut.
Jadi tentu kita harus melihat ya kriteria itu, kita membuat penilaian terhadap masing-masing paslon, ya. Dan ijtihad kita itu akan ditanya oleh Allah dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi nanti Bapak Ibu memilih 1, 2, 3, itu semua pilihan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dan kita ditanyai itu ya, kita ditanyai, kenapa memilih ini? Ya. Kenapa memilih pasangan yang ini? Kenapa nyoblos ini? Nanti semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita beristihad dengan benar. Ini sekedar untuk membantu bagaimana kita bisa beristihad berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh persyarikatan. Di antara kriteria itu ya 1, berjiwa religius, taat beribadah dan berintegritas tinggi serta sejalan antara kata dan perilaku. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana religiositasnya, bagaimana ketaatan beribadah, bagaimana integritasnya, satu kata dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu, ini bisa membuat semacam matriks seperti ini ya. Jadi kita bisa menilai masing-masing paslon, ya, masing-masing calon itu nilainya berapa. Kita semua punya informasi tentang masing-masing paslon. Ya, misalnya religiositas. Ya. Paslon 1, Pak Anies Baswedan. Gimana? Kita bisa membuat skor. Ya, kita bisa membuat skor dari 1 atau 0 sampai 10 misalnya. Atau dari 0 sampai 100. Ya, terserah masing-masing membuat kriteria sendiri-sendiri. Mau 1 sampai 10 boleh, mau 10 sampai 100 boleh. Ya. Nanti tinggal dinilai saja posisinya di mana. Ya. Religiusitas Pak Anies itu bagaimana? Berapa skornya? Caimin, berapa skornya? Prabowo, berapa skornya? Gibran, ya, berapa skornya? Ya. Di paslon 3, Pak Ganjar berapa, Pak Mahfud berapa? Kita bisa membuat scoring ya, berdasarkan informasi-informasi yang kita ketahui. Kan dari media kita bisa mengetahui informasi yang ini sholatnya bagaimana, misalnya ketaatan beribadah. Ya. Oh, semuanya sholat. Ya. Nah, semua sholat itu kan tentu ada beda nilainya. Ya. Ada yang sholatnya hanya bisa menjadi makmum, tentu nilainya berbeda dengan sholatnya bisa menjadi imam. Di sini kita bisa membuat membuat perbandingan antara masing-masing paslon, ketaatan beribadahnya berapa skornya. Integritas, ya, integritas kita bisa melihat track record, ya, track record. Bagaimana apa yang dikatakan sering berbeda enggak dengan apa yang dilakukan. Kita bisa membuat penilaian. Ini di kriteria nomor 1. Nah, kita sudah bisa membuat perbandingan kriteria nomor 1, siapa yang unggul. Nah, ini kita dengan melihat itu, kita bisa melakukan pemeringkatan. Mana yang unggul pada kriteria nomor 1. Selanjutnya kriteria nomor 2. Ya. Visi misi, ya, memiliki visi misi, karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang diri sendiri. Keluarga dan kroni, ini terpotong ini anunya ya. Jadi visi misi kita bisa melihat masing-masing paslon. Siapa yang jelas visi misi ke depannya? 01, 02, 03, masing-masing punya visi, masing-masing punya ini, kita bisa menilai mana visi misinya itu yang paling pas untuk mendukung umat Islam. Ya, yang paling pas
di mana umat Islam menjadi lebih berdaya, diberikan kesempatan untuk berkembang, kita bisa perbandingkan. Ya, ini dari aspek visi misi, mana yang memberikan ruang bagi umat Islam untuk lebih banyak berpartisipasi dan diberdayakan di dalam di dalam kenegaraan ini. Kita bisa membuat skor, ya, kita bisa membuat skor. Kemudian karakter kenegarawanan. Ini kita bisa melihat juga dari track record-nya. Ya, ada yang punya pengalaman menjadi menteri, ada yang punya pengalaman menjadi gubernur, ada yang punya pengalaman menjadi wali kota misalnya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana karakter kenegarawannya. Dia lebih menjadi negarawan atau menjadi petugas partai. Dia berjuang untuk negara atau dia berjuang untuk apa? Untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kita bisa melihat dari situ dan kita bisa memberikan scoring kepada masing-masing paslon. Ya. Kemudian keberpihakan kebangsaan. Ya, dia lebih mengutamakan ya, urusan bangsa dibandingkan urusan-urusan yang lain. Nah, ini kita bisa scoring masing-masing ya, sekalian ya. Paslon 1 Pak Anies berapa, Pak Imin berapa, paslon 2 Prabowo berapa, Gibran berapa, paslon 3 Ganjar berapa, Mahfud berapa. Kita kemudian mempunyai pemeringkatan di kriteria yang kedua. Selanjutnya kriteria yang ketiga, berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan masalah krusial bangsa dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa membuat scoring ya, keberanian. Bagaimana keberaniannya dalam kondisi-kondisi kritis untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar. Biasanya kalau yang tidak berani, ada tekanan itu sudah bisa berubah. Ya. Dia akan mudah ditekan oleh yang lain. Kita lihat di situ keberaniannya untuk tetap berpegang teguh pada prinsip. Yang kedua adalah keadilan. Bagaimana track record-nya, keadilannya apakah terbukti apa tidak? Kita lakukan scoring. Ketika memimpin, apakah prinsip keadilan ini betul-betul dijalankan atau cenderung berat ke kroni, ke kelompoknya, ke keluarganya. Nah, di situ kita bisa bikin scoring. Nah, siapa yang aspek keadilan nilainya tinggi, siapa yang nilainya kurang tinggi. Kemudian apa? Keberadaban. Ya, beradab, ya, keberadaban. Ini menyangkut adab, ya, adab. Bagaimana adabnya terhadap orang tua, adabnya terhadap anak muda, adabnya terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alat, ya, dan lingkungan. Ya. Ini kita bisa berikan skor kepada masing-masing. Tentu masing-masing akan memiliki skor. Ya, jadi adab ini, Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Martino di depan sudah mengingatkan, adab itu sesuatu yang penting. Bahkan kalau kita memilih pemimpin Muslim itu, adabnya makan minum aja kita lihat. Ya, kalau kita melihat misalnya dia makan minum kok masih bisa pakai tangan kiri, ya, berarti sesungguhnya dia orang yang suka mengabaikan sunnah Nabi. Berarti ini tidak layak untuk Untuk kita pilih. Ya, ini kalau kita memilih pemimpin umat, pemimpin Islam. Ya. Jadi aspek adab ini penting. Ya, soal makan minum aja diperhatikan.
Dulu kalau kita melihat misalnya, oh dia makan pakai tangan kiri, itu sudah tidak masuk di dalam apa kriteria. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menilai untuk aspek ini ya, menyangkut adab terhadap diri sendiri bagaimana, adab terhadap orang lain bagaimana, adab terhadap makhluk yang lain bagaimana, ini kita bisa menilai dari masing-masing paslon itu. Selanjutnya, yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara. Nah, kita bisa breakdown, ya, punya tata kelola yang baik apa tidak. Di dalam menjalankan pemerintahan, dia sistematis apa tidak, ya, punya apa namanya tata kelola yang memang menjamin ya, terlaksananya program-program ya apa tidak. Satu. Yang kedua, anti korupsi. Kita bisa bandingkan itu ya. Di antara paslon-paslon itu yang anti korupsi, apakah ada yang terlibat korupsi? Nah, kalau terlibat berarti kan tidak anti ya. Tapi kalau di situ jelas anti korupsinya, nah, ini kita bisa berikan skor. Kemudian penegakan hukum. Dia menjadikan hukum sebagai pedoman atau merekayasa hukum. Ya. Nah, kalau merekayasa hukum kan agak berat ya. Jadi bukan menjadikan hukum itu harus tegak. Tapi kalau tidak sesuai kepentingannya kemudian dibuat rekayasa. Nah, kita bisa buat scoring di sini. Ya, buat scoring. Ya. Bagaimana tata kelola yang baiknya, anti korupsinya, penegakan hukum. Yang kelima, menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan di luar negeri. Nah, untuk bisa menjaga kewibawaan, pemimpin itu harus wibawa. Kalau pemimpinnya nggak wibawa, dia nggak bisa menjaga kewibawaan. Nah, aspek kewibawaan kita bisa nilai. Ya. Pak Anies gimana, Pak Imin gimana, Pak Prabowo gimana, Pak Gibran gimana, Pak Ganjar gimana, Pak Mahfud bagaimana. Ya. Kita masing-masing beristihad berapa skornya masing-masing. Kemudian kemampuan menjaga kedaulatan. Kita bisa memberikan skor berapa. Ya. Ini pada kriteria nomor 5. Nomor 6. Memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa. Strategi perubahan, ya, di antara paslon mana yang punya strategi perubahan? Perubahan ke arah mana, bagaimana menjalankan perubahan itu, apakah ada roadmap-nya, peta jalannya, sehingga dari masing-masing paslon kita bisa menilai bagaimana strategi perubahan. Ya. Dari paslon 1, paslon 2, paslon 3. Memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa. Ini kriteria nomor 6. Selanjutnya, kriteria ke-7, ya, yang terakhir, berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam dan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Nah, ini bisa kita breakdown, ya, bagaimana komitmen keislamannya di antara 3 paslon ini. Mana yang paling kuat komitmen keislamannya, sehingga nanti kalau terpilih menjadi presiden, dia akan berjuang bagaimana nilai-nilai ajaran Islam itu menjiwai penyelenggaraan negara. Jadi punya komitmen keislaman yang kuat. Nah, kita bisa bikin scoring untuk paslon 1, paslon 2, paslon 3. Nah, kemudian visi kemajuannya bagaimana?
Apakah punya visi yang jelas tentang kemajuannya, punya timeline bagaimana mencapai kemajuan bangsa ini? Ini kita buat scoring, paslon 1, paslon 2, paslon 3. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, setelah kita membuat scoring itu, berapa subtotal untuk masing-masing paslon? Ya. Pak Anies berapa, Pak Imin berapa, Prabowo berapa, Gibran berapa, Ganjar berapa, Mahfud berapa. Itu nanti ada subtotal skor. Yang kemudian kita gabungkan skor calon presiden dan skor calon wakil presiden. Itu menjadi skor total paslon. Nah, kalau kita membuat penilaian seperti itu, ya, berarti kita istihadnya berbasis dari fakta-fakta yang kita ketahui. Dari informasi-informasi yang kita ketahui, sehingga nanti di akhirat ketika ditanya Allah, kenapa kamu memilih paslon itu? Kita bisa mempertanggungjawabkan, ya Allah, saya sudah beristihad sesuai dengan ayat-ayat Qur'an-Mu dan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh persyarikatan, kriteria seperti ini, saya beristihad membuat scoring, dan ternyata skor paling tinggi adalah paslon nomor ini. Maka saya memilih ini. Maka dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita membuat istihad, ini kita akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bukan sekedar emosional memilih siapa, atau mungkin memilih berdasarkan kepentingan. Kalau misalnya kita memilih berdasarkan kepentingan, misalnya paslon ini saya pilih kenapa? Karena dia menjanjikan jabatan menteri buat saya misalnya. Atau karena dia memberikan paket buat saya. Nah, ini nanti kalau kita ditanya oleh Allah, kita mau jawab gimana? Kita akan kesulitan untuk memberikan jawaban kepada Allah. Maka dengan scoring ini, istihad kita itu bisa kita pertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kita, ya, tidak akan diazab oleh karena kita keliru, ya, di dalam memilih pemimpin, bukan berdasarkan kepentingan kepentingan umat, tapi karena kepentingan diri pribadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan diskusi ini oleh Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini memang di hari Rabu yang akan datang kita akan melaksanakan hasil istihad kita masing-masing. Hadanallahu haikum ajma'in, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.